After that, I will be chilling in there. Sound is and I will- amazing. Gemuruh. Dia kaget guys. Can Itu you belum guys lagi masuk tuh. hear the sound of the people? Yeah. Oh, dia Indonesia is jadi really kelang cheerful kabut and mau melihat di dalam. Memang suasana di sana luar biasa guys. Wah. Seperti jet tempur melintasi udara. Memang gemuruhnya membuatkan saya juga ya begitu kagum dengan rasa atmosfer pendukung timnas Indonesia. Di luar ni ada jualan. So if you are hungry, I think Cuma you can rasanya get tidak some bisa food bawa masuk in dalam here. kan guys. So I will get food, okay? Nah, itu reaksi orang luar terhadap bagaimana suasana ketika berada di Stadion Gelora Bung Karno dan melihat bagaimana reaksinya tadi ketika mendengar suara gemuruh ya, satu stadion yang kalau saya dengar seolah-olah seperti jet tempur yang melintasi ruang udara guys. Dia punya keseruan, dia punya gemuruh itu yang bisa membuat jadi merinding ya. Dan ini salah satu perkara yang membuatkan orang asing datang ke Indonesia. Antara perkara yang mereka ingin lihat adalah atmosfer pendukung-pendukung timnas Indonesia. Bukan sekadar dari Asia Tenggara, malah dari Eropa juga datang berbondong-bondong ya. Malah mereka turut menghafal lagu kebangsaan Indonesia ya, dan itu juga menjadi daya tarikan kepada pendukung-pendukung yang ada di luar sana. Sekarang nih timnas Indonesia menjadi tumpuan tahu, bukan sekadar di Asia Tenggara tetapi negara asing ya di Eropa sana. Tertumpu perhatian mereka pada timnas Indonesia karena salah satu antara perkara yang menjadikan timnas Indonesia ini bangkit apabila penampilan timnas Indonesia tu guys, memang satu perkara yang sangat memberi kepuasan kepada setiap yang menonton ketika pemain-pemain bermain di lapangan guys. Bule ini kagum saat mendengar lagu Tanah Air dikumandangkan di GBK. Oh, dengan lampu ya, api itu. Oh, tengok guys. Kan? Serentak semua. Ini yang mendengar, pemain-pemain mendengar ini pasti akan rasa merinding tuh guys. Jadi membakar semangat para pemain yang akan bermain di lapangan ini. Ini antara lagu negara-negara ya, seluruh negara. Lagu ini yang panjang ya, antara lagu kebangsaan negara-negara lain. Ini Tanah Airku ya. Dia Indonesia Raya lain kan, Tanah Airku ini kan. Wah, ini sudah pastinya perlu dihafal bule-bule kah ya. Kami juga ketika menghadapi Australia dan Indonesia ada di sini guys. Wow. Nah, tengok semangat membara. Kita lihat bagaimana reaksi bule ni. Sampai bule pun ya, dia terkagum-kagum mendengar lagu Tanah Airku ketika dikumandangkan ya, sebelum perlawanan bermula. Dan ini juga yang membuatkan stadion jadi meriah ya. Dengan lagu Tanah Airku ini, dia dapat membentuk jati diri dan juga semangat nasionalisme
rakyat Indonesia itu. Walau di mana juga mereka berada, lagu ini yang menjadi satu tanda ya, tanda bahwa nasionalisme rakyat Indonesia itu akan berkobar-kobar ketika lagu Tanah Airku, lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Bukan saja di Gelora Bung Karno, tetapi setiap kali ada perlawanan, sungguh pun berada di luar negara, pendukung timnas Indonesia nih ramai tahu. Seperti berada di Arab, di manapun timnas Indonesia bermain ya, disitulah tuan rumahnya Indonesia. Jadi lagu Tanah Airku ini salah satu lagu yang wajib dinyanyikan oleh pendukung timnas Indonesia. Lepas itu pemain juga turut menyanyikan bersama-sama ya. Jadi ini menjadi satu modal mereka untuk membakar semangat para pemain, dan juga inilah rasa nasionalisme orang-orang Indonesia itu, sehingga bule juga turut terkesan dengan dia punya aura. Lagu ini guys seolah-olah dia mempunyai aura tersendiri tahu. Saya pun sendiri sudah merasa mendengar bagaimana satu stadion gemuruh menyanyikan lagu ini. Saya rasa ada satu perbedaan lah ketika lagu Tanah Airku ini dinyanyikan. Dia syahdu dan juga ada satu aura yang seolah-olah dia satu kekuatan guys. Ini yang pembakar semangat para pemain dan juga menyatukan seluruh rakyat Indonesia itu ketika memberi dukungan terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Ini Martin Paes. Oh, ini saya tidak sabar lagu Tanah Airku menjadi satu yang sangat spesial. Nah, tengok nih guys. Reaksi Martin Paes saat dengarkan lagu Tanah Airku di GBK. Nah, ini. Wow. Dia juga kagum guys. Tengok dia tutup mata, menghayati. Ini betul-betul naturalisasi padu. Ini penampilannya yang perdana kan guys, penampilan perdananya bersama timnas Indonesia. Wow. Wih, ada aura guys. Ini yang dia tidak sabar nih bermain dengan timnas Indonesia nih. Dia betul-betul menghayati. Wih, betul-betul bikin merinding kan. Wow. Hai, betul-betul ada aura tersendiri ya. Lagu Tanah Airku ini Martin Paes pun menghayati bagaimana alunan kegemuruhan ketika berada di stadion ya. Dan inilah lagu Tanah Airku yang mana setahu saya ini menggambarkan kepada pemain keturunan yang saat ini bermain untuk timnas Indonesia ya. Sejauh apapun mereka ya, pergi akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi tanah air Indonesia. Jadi kalau melihat di timnas Indonesia sini ya, 80% itu adalah pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi, mempunyai hubungan darah ya, mempunyai keturunan Indonesia dari nenek mungkin, dari atok, dari yalah, yang penting ada jalur ya. Ada jalur keturunan Indonesia itu, mungkin ada generasi ketiga ataupun generasi keempat, mereka masih boleh membela timnas Indonesia. Dan bila melihat ya, orang-orang asing ini, mereka tertarik dengan penampilan
timnas Indonesia didokong oleh supporter dari segi dia punya penggemar tugas memang sangat luar biasa. Apa yang saya dapat simpulkan di sini bahwa atmosfer pendukung timnas Indonesia ini memang dia terkenal ya, sangat luar biasa, penuh dengan semangat. Di saat pertandingan, supporter akan menyanyikan lagu Tanah Airku ini bersama-sama yang membawa masing-masing dengan koreografi mereka, bendera merah putih dan lambang Garuda di dadaku. Itu yang membuatkan spesial untuk timnas Indonesia ini, bukan saja dari segi pendukung di Indonesia, dari luar negara datang ke Indonesia, ke Gelora Bung Karno, ingin sendiri merasa bagaimana suasana ketika berada dalam stadion. Lihat saja bagaimana tadi bule yang perempuan itu, dia pun kagum, rasa gemuruh dalam stadion itu. Itu belum lagi perlawanan bermula, baru mungkin di awal permulaan pemain-pemain masuk dalam lapangan, di situ gemuruhnya itu guys memang sangat luar biasa. Dari luar pun orang akan jadi rasa kagum dengan keadaan di dalam itu. Jadi ini satu keunikan yang ada pada Indonesia apabila dia punya pendukung ini sangat luar biasa. Ya, saya tahu bagaimana sikap orang Indonesia ni apabila memberi dukungan. 80% daripada jumlah penduduk Indonesia itu adalah penggemar sepak bola guys. Bayangkan 300 juta jiwa di Indonesia, 80% itu penggemar sepak bola. Sudah pasti sepak bola di Indonesia ni akan terangkat lagi dia punya martabat. Dan saat ini Indonesia telah banyak dia punya kejayaannya. Baik timnas senior telah melaju ke putaran yang ketiga, timnas U17 juga sukses Piala AFF, lepas tu U15. Itu juga ada saya tengok di media ya, juara dunia U15. Itu satu kabar yang menarik lah untuk Indonesia dari segi sepak bola mereka. Apapun mereka ini adalah pendukung yang sangat luar biasa ya. Mereka akan memberi dukungan yang penuh terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Kalau dari segi klub antar klub, mereka yang saya tengok, saya lihat memang ada juga keributan ataupun berbaku hantam. Tetapi bila tim nasional bermain, yang contohnya klub dari Persib dan juga Persijaya, begitu, mereka bersatu untuk memberi dukungan terhadap pemain mereka. Jadi ini yang membuat kami juga rasa kagum, tertarik melihat atmosfer yang berada di Indonesia ya. Pendukungnya cukup luar biasa dan lagu Tanah Airku ini terkenal ya di seluruh dunia. Setiap kali timnas Indonesia bermain, walau di negara manapun, lagu Tanah Airku ini pasti akan dinyanyikan. Jadi ada saya dengar juga bahwa untuk Piala Dunia nanti opening 2026, antara lagu yang dicadangkan, disuggest untuk dimainkan adalah sama ada lagu Indonesia Raya ataupun lagu Tanah Airku. Sudah pasti ini menjadi satu kebanggaan rakyat Indonesia apabila lagu ini akan dimainkan pada opening Piala Dunia tahun 2026 nanti. Jadi guys, apapun ini satu perbedaan yang sangat menarik terhadap keunikan yang terdapat di Indonesia apabila bukan sekadar orang Indonesia itu menghayati lagu kebangsaan mereka, malah orang asing juga turut kagum dan sudah pastinya keunikan yang terdapat di Indonesia ini memang cukup memberi kesan dan juga menjadi daya tarik kepada orang-orang yang berada di luar sana. Jadi itu saja, semoga timnas Indonesia terus sukses maju ke hadapan ya, karena timnas Indonesia telah memberi pembuktian bahwa mereka bisa sampai ke level sekarang ini, level yang tertinggi guys, level yang sejarah bagi mereka apabila satu-satunya dari ASEAN yang sampai ke putaran yang ketiga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.